Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan interaksi sosial di sebelum dan sesudah masa pandemi pada bidang ekonomi. Nah, bagaimana sih kira-kira perbedaannya dan bagaimana cara penyesuaian yang terjadi di sebelum dan sesudah terjadi pandemi? Yuk kita simak saja langsung di videonya. Masyarakat telah bekerja dari rumah atau work from home sejak awal pandemi COVID-19 melanda. Skema work from home sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam dunia kerja dan merupakan bagian dari perencanaan kota sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dari perjalanan rumah menuju kantor, pulang, dan pergi setiap hari. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan saat kondisi normal dan bukan karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Menarik kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan, perasaan, dan solusi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang tiba-tiba harus menjalani skema bekerja dari rumah sebagai solusi pencegahan laju penularan virus COVID-19 sekaligus upaya agar bisnis yang dijalankan tetap produktif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Husna Nurul Izah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita aktivitas kantor saya sebelum pandemi atau selama masih diberlakukannya WFO atau Work From Office. Nah, jadi sebelum munculnya pandemi, saya merupakan seorang karyawan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Dulu ya kira-kira 1 tahun yang lalu lah, COVID-19 kan belum merebak ya. Saya bisa dibilang pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Jadi memang sangat sibuk. Sehingga saya dan teman-teman kantor saya memang sudah sedekat itu, saking setiap harinya kita hampir 24 jam kan ya bareng-bareng. Nah, interaksi sosialnya terjaga banget karena aktivitas-aktivitas sosial tuh udah jadi keseharian. Dari mulai proses asosiatif gitu, seperti tim saya dengan tim dari divisi lain membahas mengenai pekerjaan. Lalu saya dengan tim saya saling tukar pikiran dan masih banyak lagi proses-proses asosiatif lainnya. Ada juga kegiatan kerja sama seperti gotong royong, tapi gotong royong di sini dalam konteks pekerjaan ya, rekan-rekan sekalian. Contohnya seperti ketika kantor akan mengadakan suatu event nih. Nah, kita dari semua tim akan mengadakan rapat untuk membahas mengenai event ini. Kita juga yang akan turun tangan gotong royong dalam proses pembuatan aksesoris event. Nah, gitu sih kalau kegiatan selama sebelum merebaknya virus ini ya. Kalau sekarang kan karena virus sudah mengganas semakin parah, jadi kita mau gak mau harus WFH atau work from home gitu. Jadi ya kegiatannya udah pasti jauh berbeda dari WFO. Gitu sih rekan-rekan sekalian. Hai, kenalin, aku Desa Esak Biasa, salah satu karyawan di perusahaan fashion terkenal di Indonesia. Kalau ngomongin fashion, orang-orang pasti langsung tertuju ke pusat perbelanjaan di mall, iya kan? Nah, kalau pas pandemi gini pasti orang-orang asing buat belanja ke mall, termasuk aku sebagai karyawannya yang dimana aku dirumahkan untuk bekerja work from home. Yang biasanya aku berangkat pagi dan pulang sore, sekarang aku ngelakuin semua kerjaan itu di rumah. Dan yang aku rasain mungkin ekonomi pasti sangat-sangat berubah. Termasuk aku yang dimana biasanya gajiku demikian menjadi demikian, seperti itu. Ya mungkin kalian paham lah. Karena kita penghasilannya sudah nggak seperti waktu saat sebelum terjadi pandemi. Namun seiring berjalannya waktu kita semua termasuk aku beradaptasi dengan keadaan yang dimana situasi seperti ini tuh kita harus hadapi. Mau gak mau, pandemi bikin aku harus belajar banyak tentang teknologi. Karena aku kerja di rumah yang asalnya aku nggak pakai laptop, aku harus pakai laptop. Nah, makanya yang aku rasain dari dampak pandemi itu yang berkaitan dengan teknologi, mungkin yang asalnya aku gaptek, aku diharuskan oleh keadaan untuk belajar, gitu loh. Jadi manfaat yang aku rasain ketika aku di rumah, karena aku ngerasa pengetahuan aku mengenai teknologi itu semakin maju kayak gitu teman-teman. Jadi pandemi ini nggak sepenuhnya hanya musibah seperti itu, banyak banget hikmahnya yang didapetin termasuk dalam bidang teknologi. Mungkin demikian cerita dari aku. Terima kasih. Dadah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar, salah satunya dalam bidang ekonomi. Perubahan ini sangat dirasakan oleh pengusaha, pekerja, wira swasta,
pedagang, dan sektor lain yang bergerak dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah interaksi sosial. Sebelum adanya pandemi, kita bebas melakukan apa saja bentuk interaksi yang ada. Namun, setelah pandemi, kita semua bisa mengenal teknologi lebih jauh. Salah satunya yang diterapkan dalam bidang ekonomi adalah penjualan online. Kami semua tentunya akan mendukung berkembangnya sektor perekonomian kembali dan selalu berusaha dan berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan ekonomi akan tumbuh secara pesat. Sekian dari kami, kelompok 4 mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan ayo dukung perekonomian yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.